Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan Rektor Universitas Anokoya Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Hosnan MPD. Yang kami hormati Wakil Rektor 1 Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Maimun MAG, yang kami hormati pula Kepala LPPM UA Bapak Dr. Paisun MPD, dan yang kami hormati seluruh peserta eh, workshop metodologi pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari para dosen di lingkungan Universitas Anokoya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka di acara Zoom meeting untuk workshop metodologi penelitian. Oh iya, yang kami hormati juga Bapak penyaji atau pemateri yang telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Dr. Agus Afandi MPhilI, selaku beliau Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat Winsa Surabaya, sekaligus beliau menjadi reviewer di Tabdimas. Selamat datang Bapak Dr. Agus Afandi. Eh, Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka, berkumpul di acara Zoom meeting dalam acara mengikuti workshop metodologi pengabdian kepada masyarakat. Eh, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, acara pada kesempatan kali ini akan berlangsung, yang pertama yaitu pembukaan, kemudian menyusul sambutan, dan kemudian dilangsungkan dengan acara workshop metodologi pengabdian kepada masyarakat yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Agus Afandi, yang acara ini kemudian ditutup dengan akan dipungkasi dengan penutupan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita buka acara pada kesempatan kali ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara ini berlangsung dengan lancar dan memberikan banyak manfaat kepada kita semua, khususnya terkait dalam masalah pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya adalah sambutan. Sambutan ini akan disampaikan oleh Kepala LPPM Universitas Anokoya kepada Dr. Ahmad Paisun, MPD. Kami persilahkan. Terima kasih kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami takzimi dan kami muliakan Rektor Universitas Anokoya, Dr. Kiai Haji Muhammad Husnan MPD, Wakil Rektor 1 Dr. Kiai Haji Ahmad Maimun MAG, Wakil Rektor 2 dari SK Haji Abdul Halim MPDI, Wakil Rektor 3 Dr. Kiai Haji Ahmad Khotib MPDI, Wakil Rektor 4 Yang Mulia Kiai M. Mustafa MA, dan juga yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Dr. Agus Afandi MPhilI dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel yang
hadir sebagai fasilitator dalam kegiatan kali ini. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan beliau. Eh, Selama ini kita banyak, khususnya saya sendiri, LPPM, banyak berguru kepada beliau dalam pengabdian kepada masyarakat. Hari ini kita semua dosen di Universitas Anukoyah bisa berguru kepada beliau dalam rangka untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat yang benar dan berdampak tentunya. Bapak Ibu yang kami hormati, juga Bapak Agus Afandi, perlu kami sampaikan bahwa peserta kegiatan ini adalah terdiri dari semua dosen dari multidisiplin, di mana kami hari ini memiliki 23 program studi yang terdiri dari Fakultas Keagamaan, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Humaniora, dan ada 5 fakultas secara total dengan yang ada di sini. Dan alhamdulillah para dosen kita bisa mengikuti kegiatan hal ini, semoga bisa bermanfaat untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat ke depannya. Tujuan kegiatan hari ini yang paling pertama adalah memberikan pengetahuan praktis kepada dosen-dosen kita agar bisa memiliki kecakapan dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat yang benar dan bisa memberikan dampak yang efektif untuk masyarakat yang didampingi. Yang kedua adalah secara praktis juga ini sebagai bekal khususnya bagi dosen keagamaan dalam mengajukan proposal di Tabdimas yang sampai hari ini masih dibuka. Karena beliau sendiri bukan hanya sekedar reviewer, tapi juga termasuk tim penyusun dalam eh, pedoman pengabdian kepada masyarakat yang di bawah Kemenak. Kemudian yang ketiga adalah dalam bulan mungkin 2 bulan mendatang kita Universitas Hanokoya akan mengadakan KKN. KKN kita selama ini diintegrasikan dengan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen, sehingga harapan kami apa yang kita dapatkan hari ini bisa kemudian diimplementasikan dalam proses pendampingan dan bimbingan terhadap kelompok-kelompok KKN yang akan kita laksanakan sekitar bulan Agustus atau September mendatang. Demikian saya kira pengantar dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat hari ini. Wallahul muwaffiq ila Amin. aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala LPPM Universitas Anukoya yang telah memberikan sambutan. Baik Bapak Ibu sekalian, eh, sepertinya sudah tiba saatnya untuk kita mengikuti kegiatan workshop metodologi pengabdian kepada masyarakat bersama Bapak Dr. Agus Safadi. Eh, Bapak Ibu yang kami hormati, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah bergabung bersama kita terdiri dari 34 peserta yang terdiri dari berbagai dosen di lingkungan Universitas Anokoya dari berbagai disiplin keilmuan. Alhamdulillah eh, kemarin yang daftar sekitar 20-an lebih, ternyata sekarang sampai pesertanya 30-an lebih. Alhamdulillah eh, rupanya para peserta sangat antusias untuk mengikuti kegiatan ini. Baik, langsung saja kita mengikuti apa yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Agus Afandi mengenai bagaimana cara kita sebagai dosen melaksanakan pengabdian kepada masyarakat agar nanti menghasilkan pengabdian yang benar-benar baik, sempurna, dan juga terutama menghasilkan outcome misalnya di bidang artikel pengabdian kepada masyarakat
sehingga menambah nilai kepada kita selaku sebagai dosen. Baik, langsung saja kami beri kesempatan kepada Bapak Dr. Agus Safandi untuk menyampaikan bagaimana sebenarnya metodologi pengabdian kepada masyarakat yang baik dan benar itu. Eh, Kami berikan waktu eh, barangkali sesuai dengan apa yang ingin disampaikan oleh Bapak Agus Safandi. Kami beri waktu seluas-luasnya untuk mengajari kami bagaimana cara melakukan pengabdian yang benar. Kepada Bapak Dr. Agus Safandi kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya dapat ditangkap? Alhamdulillah, eh, jelas Prof. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang kami hormati Bapak Rektor, Pak Kiai Dr. Kiai Haji Muhammad Husnan ini teman saya sebenarnya seangkatan dalam proyek PAR dulu itu tahun 2003 ini sebenarnya sudah. Dulu ada sebelumnya Kiai Khodri, Kiai Khodri yang kemudian pindah ke UIN itu karena DPK yang juga sama, seangkatan. Jadi sebenarnya saya sudah terlalu tua untuk berhubungan dengan panjenengan ini ya. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor dan mohon maaf tidak bisa menyebut satu persatu karena tidak hafal namanya. Yang kami hormati Bapak Ketua LPPM, Bapak Dr. Faizun ini yang istiqomah selalu dalam mengembangkan penelitian dan pengabdian di Anogaya. Mas Maskur membawa acara dan teman-teman yang lain. Alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan dalam acara eh, pendampingan penyusunan rencana pengabdian masyarakat ya. Saya mengatakan pendampingan karena semestinya ini teman-teman sudah punya proposal, kemudian saya bisa komentari proposalnya sehingga proposalnya itu layak untuk diajukan untuk kompetisi PKM tahun 2026 ini. Tahu-tahu Pak Faisal sebenarnya sudah hubungi lama ya sebelum kepada saya sebelum hari raya itu, sebelum puasa bahkan Pak ya. Cuman Sudah eh, lama, Prof. nggak bisa lama sebenarnya. Cuman saya sibuk karena harus pelaporan-pelaporan akhir tahun kemarin sehingga nggak sempat terus tahu-tahu puasa itu memberitahu gitu. Ya Alhamdulillah. Dan memang baru dibuka akhir akhir Maret kemarin ya. Jadi puasa kemarin kita masih diskusi final juknis dan baru dibuka kemarin sosialisasi kan habis apa akhir puasa nggak salah. Nah, ini masih ada waktu sampai akhir April ya. Nah, mungkin teman-teman bisa menyiapkan tema-tema yang diusung gitu. Saya mau diberi akses untuk bisa share screen. Ya, Ampun bisa, Prof. boleh. Iya. Meskipun ini kena
efisiensi ya, efisiensi anggaran karena kebijakan Presiden kita ini, Presiden Prabowo itu kurang berpihak kepada pendidikan sehingga semua disunati itu ya, penelitian, pengabdian itu semua menjadi sangat miskin anggarannya dan lebih pada bagaimana melayani MBG saya itu kita prihatin sekali sebenarnya ini. Tapi cuma apapun kondisinya sebagai pendidik tetap punya kewajiban tridharma, pengajaran, penelitian dan pemberdayaan atau pengabdian. Nah, peluang kita meskipun kecil tetapi masih ada peluang ini kita coba kejar. eh, Ya lolos 1, 2, 3, 4 sampai 10 bila perlu ya alhamdulillah kalau bisa gitu. Tentu semua ini adalah dengan kompetisi dan kualitas kita masing-masing dan track record dari Anukoya kan setiap tahun dapat itu. Bahkan Pak Rektor, Pak Paisun dan teman-teman yang lain sudah pernah dapatkan karena itu ya pengalaman-pengalaman ini harus dijadikan sebagai dasar sehingga tetap bisa tampil untuk mendapatkan hibah ini. Ya sedikit minimal 20 juta, 30 juta, 50 juta kan lumayan ya. Paling tidak bisa kita untuk mengisi syarat akreditasi perguruan tinggi harus ada pelaksana pengabdian yang didanai dari pihak lain sehingga kita menjadi unggul. Apalagi saya dengar tadi kita ada 5 fakultas di sana termasuk ada Saintek, ada Soshum, ada Fakultas Ilmu Agama sehingga kolaborasi ini penting sehingga dapat menjalankan program pengabdian dengan cara yang interdisipliner. Itu juga menjadi keunggulan kalau kita bisa pengabdian interdisipliner. Atau kita mampu menjalin stakeholder yang lain yang sesuai dengan tema kita. Secara klaster yang disediakan, saya klik kok nggak bisa kenapa ini. Belum bisa share screen, Bang. Ya ini baru bisa ini. Sudah nampak Pak Paisun? Gimana? Sudah Iya, nampak? nampak. Iya, Ya, sudah sudah. nampak, Prof. Pada hibah tahun 2026 ada 13 klaster sebenarnya. Kita hanya bisa memilih yang sesuai dengan yang disediakan oleh kementerian ya. Karena ada klaster-klaster yang tidak muncul di Litabinus nanti. Yang muncul hanya beberapa dan ada kelebihannya untuk PTKIS itu bisa bersaing secara fair di pilihan-pilihan yang PTKIN tidak boleh ikut gitu. Jadi serta umpama bantuan pembinaan kapasitas pengabdian kepada masyarakat ini yang pertama ini itu bagi dosen-dosen pemula atau dosen-dosen yang belum pernah mendapatkan pengabdian itu bisa masuk di satu ini. Kisaran harganya 20 jutaan. Nah itu Bapak Ibu bisa masuk di situ atau bantuan pengabdian pada masyarakat berbasis program studi. Ini juga khusus untuk PTKIS ya. PTKIN tidak boleh ikut. Dosen-dosen PTKIN tidak boleh ikut. Untuk yang klaster nomor 1 dan 2 ini. Kemudian klaster nomor 3 juga begitu sebenarnya. Pengabdian masyarakat berbasis komunitas atau masyarakat marginal ini.
itu juga hanya PT KIS. PT KIN itu menyelenggarakan sendiri, membuat klaster di masing-masing kepentingan sendiri dengan dana BOPTN. Sedangkan PT KIS itu, karena itu Bapak Ibu untuk bisa meraih itu Bapak Ibu agak ringan, 1, 2, 3 ini Bapak Ibu bisa tanda petik nyerbu gitu loh. Persaingannya lebih ringan dibanding dengan klaster yang lain. Klaster yang lain seperti 4 ini bantuan pengabdian kepada masyarakat berbasis ramah anak, gender dan difabel itu agak tinggi nilainya sampai 50 juta atau bahkan 60 juta atau 70 juta ya. Itu Bapak Ibu bisa juga bersaing, tapi saingannya dengan teman-teman PT KIN juga di samping PT KIS. Pengabdian kepada masyarakat lingkar kampus itu hanya di PT KIN. Artinya di Diktis tidak disediakan. Pengabdian masyarakat berbasis lokal wisdom juga demikian. Itu hanya di PT KIN. Artinya Diktis tidak menyediakan. Jadi di Kitab Dimas Pusat tidak menyediakan untuk itu. Kalau bantuan pengabdian masyarakat berbasis dunia usaha, dunia industri dalam bidang ekonomi umat, pangan, produk halal dan seterusnya ini, wisata halal, itu kerjasama dengan dunia industri ini, itu juga disediakan untuk PT KIS dan PT KIN dan teman-teman bersaingnya lebih luas, tidak hanya dosen PT KIS, juga dosen PT KIN. Klaster nomor 8 juga sama, klaster 9 juga sama, dengan 7 tadi. Klaster nomor 10 juga sama. Bapak Ibu bisa mengejar itu. Tema-tema yang sekarang lagi tren kan, ekoteologi, energi terbarukan, kebencanaan, kesehatan masyarakat, itu juga tema-tema baru yang sekarang lagi, apa namanya, lagi menjadi isu atau protas ya, program prioritas. Pemberdayaan masyarakat di daerah 3T itu juga menarik itu. Dananya agak besar 100 juta itu. Tapi ya harus dijalankan betul karena 3T ini frekuensinya ke daerah yang 3T. Kalau umpama di Madura masih ada ya di daerah Kangean barangkali. Kangean atau Pagerungan sana. Menurut saya menarik itu. Saya ingin mencoba masuk di situ tapi tidak pernah berhasil karena apa namanya ya kesibukan kita. Pengennya jalan-jalan ke daerah yang agak jauh itu biar punya pengalaman. Saya kerjasama dengan IAIN Ternate ya. Itu daerah-daerah 3T-nya banyak sekali di sana. Maluku Utara. Cuman resikonya ya memang banyak karena daerah-daerah rawan bencana. Kemarin itu ada bencana gempa bumi di wilayah Maluku Utara. Nah, itu pas saya di sana pernah juga pas berkegiatan dengan komunitas itu pas gempa terjadi di daerah Jailulu Selatan, Halmahera Barat itu. Nah, pas bencana, pas gempa. Tapi ya orang tanah biasa saja kena gempa itu tidak terlalu takut. Kemudian kolaborasi antar perguruan tinggi. Nah, ini juga menarik. Bapak Ibu bisa kolaborasi dengan negeri atau swasta sama perguruan tinggi agama Islam antara negeri atau swasta. Tadi tidak dengan perguruan tinggi umum ya. Kolaborasinya dengan perguruan tinggi agama Islam. Baik negeri dengan negeri, negeri dengan swasta, atau swasta dengan swasta. Boleh. Kemudian yang terakhir itu kolaborasi internasional. Ini juga PT KIN juga boleh, PT KIS juga boleh. Tahun yang lalu saya dapat di Malaysia ini kolaborasi internasional. Anggarannya 150 juta. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau dari sisi ya, peluang-peluang ini sangat terbuka bagi kita, hanya bagaimana kita secara teknis, akademis bisa kita masuki itu
ada trik-trik tertentu tentunya ya. Dilihat dari apa? Dilihat dari satu tema yang kita angkat, apakah sesuai dengan klaster ini. Yang kedua, sasaran yang kita tuju, apakah sasaran itu sangat membutuhkan. Dan yang ketiga, tentunya tidak pernah dikerjakan orang lain atau tidak plagiasi ya. Jadi ini juga penting karena terkait dengan aspek novelty kebaharuan. Karena dengan cara melihat kebaharuan ini nanti bagi penilai atau reviewer itu juga menjadi satu hal yang penting sehingga proposal itu layak untuk didanai atau tidak. Hal yang kita sering lihat itu adalah pengulangan-pengulangan sehingga orang melihat ini sudah biasa gitu. Jadi kalau kita bisa memilih tema yang menarik, tampilan luar biasa, hal yang baru, mungkin itu hal yang nanti menjadi apa namanya penilaian tersendiri atau keunikan tersendiri. Penanganan sampah itu sering sekali. Persoalan stunting itu sudah umum banget. Persoalan pendidikan atau masalah peningkatan kelas, apalagi sekarang ada kurikulum cinta itu nyerbu semua ke situ gitu. Nah, bagaimana menampilkan hal baru yang itu beda gitu. Itu juga yang penting untuk dijadikan sebagai pertimbangan sehingga ketika kita maju proposal itu tidak dianggap sebagai sebuah hal yang apa namanya basi, orang menganggap basi ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan dari cara kita memilih tema nanti. Tapi dasar utamanya ini Bapak Ibu sekalian, dari yang Bapak Ibu memang perlu belajar metodologi. Banyak di antara kita yang tanpa metodologi sehingga metodologinya itu sekedar dipampang di apa namanya di salah satu sub bagian struktur atau outline dari proposal itu, gitu. Ini saya perlu tampilkan biar agak ada wawasan metodologi ya supaya nggak. Jadi di judul, di struktur proposal, karakternya itu sudah nampak metodologinya. Paradigma yang digunakan itu apa itu sudah kelihatan di situ. Dari apa? Eh, dari tampilan judulnya itu. Nah, karena itu ketika kita mengambil judul, kemudian karakternya apa, dan kemudian metodologinya apa, itu sudah nampak. Ya mohon maaf kalau beberapa kali Pak Paisun tampil itu rotok agak saya apa, saya stres. Saya beri masukan itu agak agak keras itu kepada Pak Paisun kemarin itu. Ya memang kalau kita menggunakan PAR ya, PAR-nya kuat gitu loh. Kalau kita menggunakan ABCD, ya ABCD-nya kuat. Kalau kita menggunakan service learning, ya kelihatan service learning-nya. Jangan hanya tempelan saja. Nah, Bapak Ibu, yang perlu dipahami ini yang harus pendekatan. Pendekatan itu bicara persoalan seperangkat nilai. Juga ada di etikanya, ada prinsipnya, ada teori yang digunakannya. Sehingga itu mencerminkan model pilihannya, pilihan metodologinya. Dan termasuk pilihan pola kehidupan sebenarnya. Jadi kalau kita bicara persoalan mengapa sih kita membela petani gitu Bang. Jadi itu ada nilai-nilai yang harus kita bangun bahwa eh, bagaimana petani yang terbelenggu oleh kapitalisasi yang selama ini itu menjadikan mereka sangat terpinggirkan. Kenapa saya bisa bertani? Dan saya juga petani gitu. Jadi petani selama ini tidak mendapat posisi yang diuntungkan, selalu menjadi perahan dari kapitalis global. Gimana petani harus bisa membeli pupuk
kimia, menggunakan pestisida, menggunakan bibit yang direkayasa oleh pihak perusahaan, sebagainya. Sedangkan keahlian-keahlian asli yang dimiliki sejak nenek moyang, bagaimana pembuatan bibit, bagaimana mereka bisa membuat pupuk sendiri, bagaimana bisa membuat apa namanya pestisida sendiri, itu hilang semua keahlian itu. Dipaksa membeli dan membeli. Akhirnya apa yang terjadi? Ya rugi, menanam tapi tidak mendapatkan apa-apa. Nah, itu kalau kita sudah mengangkat tema itu, kelihatan banget bahwa pendekatan itu keberpihakan kepada petani itu kelihatan di judulnya, di strukturnya, di datanya, di metodologinya itu loh. Kalau kita sejak awal menggunakan pendekatan PAR umpama. Kalau kita menggunakan pendekatan ABCD umpama, maka kelihatan banget bahwa yang kita data sejak awal itu adalah aset sebagai dasar aset. Jadi tidak bicara masalah. Kata-kata masalah sendiri pun tidak boleh ada dalam pendekatan ABCD. Jadi harus mengangkat pola yang disebut dengan appreciative inquiry. Appreciative inquiry itu pendekatan di mana apapun yang dimiliki masyarakat itu harus menjadi sebuah nilai positif untuk diapresiasi. Nah, karena itu pendekatan model kehidupan pola pendekatan aset itu ya pendekatan di mana eh, tampilan dari proposal itu sejak judulnya, kajian-kajian latar belakang mengapa kegiatan ini dilaksanakan dan seterusnya itu nggak ada masalah. Harus bicara persoalan, harus bicara kekuatan, harus bicara positive thinking, harus bicara aset yang dimiliki berbasis data. Disinilah yang disebut dengan pilihan model kehidupan itu, pilihan model metodologi. Karena kenapa? Karena pendekatan tersebut mencerminkan pilihan-pilihan paradigmatis dan hidup itu adalah pilihan dan kita banyak pilihan. Ketika pilihan digunakan, maka konsistensi dengan pilihan itu penting. Boleh dengan pilihan apapun, boleh itu hak masing-masing. Karena itu teman-teman kalau pilih par ya harus par banget, ABCD ya ABCD banget, jangan dicampur-campur. Kalau campur-campur kan berarti jadi nasi campur nanti. Kelihatan kalau orang tidak memahami metodologi. Nah, kalau pendekatan transformasi sosial atau pendekatan PAR itu tujuan utamanya adalah menata kehidupan sosial lebih adil. Jadi keadilan itu menjadi analisis. Keadilan itu menjadi analisis. Jadi umpama kenapa kok petani? Ya, petani mendapatkan ketidakadilan. Kehidupan mereka sangat terbelenggu oleh eh, kapitalisme global tadi itu, di mana semua harus serba beli dan sebagainya, sehingga mereka merugi. Kan tidak adil. Atau kehidupan yang tidak adil, contoh perempuan-perempuan nelayan di wilayah Sumeneb yang mereka kondisi kehidupannya sangat timpang. Nah, kita mendampingi perempuan nelayan sebagai keperpihakan karena kehidupan mereka mendapatkan ketidakadilan itu. Nah, itu kan kelihatan di pendekatannya sudah kelihatan, di judulnya sudah kelihatan. Eh, Contoh kita mendampingi kelompok apa namanya umpama kampung kampung pengemis umpama. Maaf ya, di Sumeneb kan ada kawan Sumeneb ada kampung pengemis istilahnya. Itu di mana Pak Paisun itu wilayahnya? Saya pernah dengar itu. Nah, Gaan, Prof. Di ya, Paragaan. ya itu ada apa kampung pengemis umpama. Mengapa kok jadi pengemis itu? Ada mengapa? Nah, itu kan kehidupan yang tidak adil itu. Nah, kita bagaimana mengentaskan kampung pengemis menjadi kampung yang akhirnya mustahil menjadi muzakia gitu kan contohnya. Nah, itu pola kita pilih itu. Eh, ada sebuah
saran ya supaya jangan terjebak pada hal-hal sebenarnya teknis. Teknis itu nanti ada di kegiatan gitu. Tapi kalau baru proposal jangan teknis banget. Kalau teknis banget itu arahnya ke pelatihan-pelatihan itu. Makanya judulnya jangan jangan teknis. Contoh umpama pelatihan pembuatan kerupuk, tahu-tahu gitu. Nah itu jangan di judul. Kalau jadi yang judul nanti kelihatan banget kalau itu ya. Nah ini hanya kegiatan pelatihan pembuatan kerupuk. Gimana anggaran 20 juta digunakan untuk pelatihan buat kerupuk? Nah itu sangat apa tidak rasional. Contoh mama, pelatihan buat kerupuk itu cukup dana 22 juta, bukan 20 juta. Nah, kalau 20 juta itu gunakan apa? Ya, membangun sistem kehidupan para pengrajin kerupuk, nah, kan beda. Bagaimana kehidupan para pengrajin kerupuk yang sifatnya komunitas, yang jumlahnya umpama ada 20 orang, kemudian kita dampingi bagaimana mereka bisa produktivitas kerupuknya itu meningkat dan memberikan tambahan nilai yang lebih yang selama ini pendapatannya hanya 50.000 per hari bisa ditingkatkan menjadi 100.000 per hari. Nah, itu baru menarik gitu. Bukan sekedar pelatihan buat kerupuk, tapi bagaimana kerupuk itu menjadi sumber penghidupan mereka. Ini contoh-contoh ya. Eh, Nah, karena itu bahasa pendekatan ini adalah pendekatan transformasi sosial itu bukan dengan cara menunggu pemberian atau petunjuk pihak lain agar keadilan terjadi, tapi keadilan itu harus diperjuangkan. Jadi kita sebagai pelaku pemberdayaan dalam rangka apa ya? Atau keperbiakan membantu masyarakat agar mereka memperoleh keadilan. Dan pendekatan ini tujuannya transformasi sosial. Apa itu? Menciptakan pola relasi yang adil. Kehidupan yang membelenggu, menindas, mendominasi, mengeksploitasi diubah menjadi kehidupan yang lebih berkemanusiaan. Kehidupan yang menjadi lebih memiliki harkat dan martabat kemanusiaannya. Jadi kalau harkat ada kehidupannya, martabat harga dirinya. Jadi kita merasa hari ini itu kan kita nggak punya harga diri itu. Bagaimana nyembah-nyembah ke Trump itu. Gimana takut sekali kelihatannya. Gimana kita melihat negara Iran atau masyarakat Iran punya harga diri yang luar biasa. Berani melawan Zionis, berani melawan Barat. Tentu Iran bukan sekedar berani mati saja, tetapi punya ilmu, punya kemampuan untuk melakukan perlawanan. Nah, Indonesia tidak. Saya lihat ngemis-ngemis ke Amerika malah minta negosiasi bagaimana agar diberi bantuan macam-macam. Itu mengenaskan. Nah, karena itu Bapak Ibu, nah ini sebelum kita melakukan pemberdayaan atau pengabdian, kita harus punya dibangun dulu dari internal kita dulu. Apa? Ya, niatan kita dulu kita tata. Jadi ada niatan bahwa kita melakukan pemberdayaan atau pengabdian itu untuk berpihak kepada mereka yang kita dampingi. Tidak sekedar mencari proyek tanda petik ya, mohon maaf. Tidak sekedar memenuhi kewajiban sebagai dosen, bukan hanya itu. Tapi kalau kita sudah sejak awal punya niatan suci, ingin membantu masyarakat, ingin membela masyarakat, ingin menyelesaikan problem yang terjadi di masyarakat, nah itu keberpihakannya muncul. Nah, keberpihakan secara teologis, keberpihakan kita memang diperintahkan oleh Allah bahwa Allah bersama orang-orang yang berjuang di jalannya. Intan nasrullah yang surkum, yusabit aqdamakum. Nah, gitu Bapak Isu ya. Jadi kalau kita ingin ingin mendapatkan pertolongan Allah ya kita harus menolong.
intan surullah. Bukan berarti Allah butuh pertolongan, bukan. Tapi kita menolong orang-orang yang dicintai Allah. Ada hadis yang menarik ini sebenarnya. eh, yang kita sering lupa. Jadi hadis itu innama tunsaruna wa turhamuna wa turzakuna bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian ditolong, kalian dirahmati, kalian dikasihi, kalian diberi rezeki. Itu karena bidu'afaikum, karena keberadaan orang-orang yang lemah di antara kalian. Jadi keberpihakan kita kepada mereka yang lemah itu menjadikan Allah menolong kepada kita. Keberadaan fakir miskin, keberadaan anak yatim, keberadaan pada dasarnya itu menjadi media bagi kita agar Allah menolong kita, agar Allah memberi rezeki kepada kita, agar Allah memberikan rahmat kepada kita. Karena itu, ya itu kan juga takdir yang diciptakan oleh Allah kan, munculnya anak yatim, fakir miskin, dan orang-orang yang tertindas itu, tapi kita harus membela mereka. Nah, disinilah muncul keberpihakan itu secara teologis, gitu, secara tauhid. Nah, yang kedua, pemihakan secara epistemologis. Bapak Ibu, ilmu yang kita dapatkan seharusnya memang ada manfaat untuk kepentingan masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan ilmu itu sendiri gitu loh. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas itu relevan sekali dengan konsep pemihakan epistemologis ini. Jadi ilmu itu kalau tidak bermanfaat ya percuma saja. Maka ilmu itu harus bermanfaat untuk orang lain. Ilmu apa saja ya, ilmu yang kita pelajari tentu bagaimana bermanfaat. Yang ketiga ada pemihakan secara metodologis. Bahwa metode yang kita gunakan itu bukan metodologi yang sifatnya menara gading. Kita ini orang kampus itu kan cenderungnya metodologi yang apa namanya begitu sophisticated ya, apa canggih banget. Tetapi metodologi itu hanya untuk kepentingan kampus dan untuk kepentingan ilmu. Padahal sebenarnya bagaimana kita ciptakan metodologi yang mengarahnya kepada pemihakan kepada masyarakat. Metodologi yang menghargai pilihan-pilihan itu untuk kepentingan membela kepada masyarakat. Gimana masyarakat yang mengalami kesulitan-kesulitan hidup. Tahun kemarin, akhir November, nggak salah, saya itu jalan-jalan ke Sumeneb, ke wilayah desa yang banyak eh, bukit-bukitnya yang digali untuk kepentingan batu bata putih itu Pak Paisun. Batu Kalian mana? Putih, Bro. Batu Ya, Putih. iya Di Batu Putih. daerah Batu Putih. Bukan wilayahnya agak ke timur itu. Saya lupa daerahnya mana itu. Nah itu, Daerah Batu Putih, Bro. ya itu kelihatannya, oh daerahnya sangat, sangat jauh dari kota Sumeneb, masih masuk sekali itu. Nah itu sangat membutuhkan pendampingan-pendampingan kita. Saya waktu itu monitoring pemberdayaan yang dilakukan oleh dosen UNESA. Nah, saya sebagai reviewer menilai bagaimana pelaksanaan pengabdian di sana. Nah, mereka pengabdian untuk memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan produk kelor, tanaman kelor, untuk bisa diproduksi lebih produktif, lebih banyak, dan dijadikan sebagai tanaman obat gitu. Nah, saya lihat pemenuhan kebutuhan ekspor kelor itu sangat terbatas, sehingga upaya memproduksi di situ namanya ada ada peluang untuk mengangkat pendapatan masyarakat gitu. Karena selama ini kelor kan hanya tanaman sela atau tanaman tambahan. Nah, itu saya lihat positif gitu, tapi saya lihat masih masih belum maksimal saya. Kalau itu bisa dikembangkan, menarik. Jadi pilihan-pilihan menarik seperti itu, Bapak Ibu,
barangkali itu juga menjadi tema-tema yang mengangkat ekonomi masyarakat itu. Yang terakhir, bagaimana pemihakan kita kepada masyarakat itu terkait dengan pilihan praktis dan teknis kita kuasai. Ini yang juga menjadi kelemahan kita. Kadang orang perguruan tinggi tidak punya keahlian praktis dan teknis gitu. Karena itu ketika kita mengajukan proposal, bagaimana agar meyakinkan kepada penilai atau reviewer bahwa apa yang kita lakukan ini adalah tindakan yang positif dan memiliki peluang yang besar, dan untuk membuktikan bahwa kita bisa melaksanakan, kita harus bekerja sama dengan stakeholder yang terkait dengan tema itu. Contoh, umpama kita tidak ahli di bidang kebencanaan, sedangkan kita mengajukan proposal kebencanaan, maka siapa yang ahli di bidang kebencanaan itu? Mungkin BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Itu menjadi bukti bahwa kita memang serius menangani masalah bencana di suatu tempat itu. Atau umpama kita sedang melakukan pendampingan kesehatan, siapa yang ahli kesehatan? Mungkin itu kolaborasi dengan prodi kesehatan masyarakat atau prodi kebidanan atau kerawatan dan sebagainya. Jadi di situ ada bukti bahwa pilihan teknis praktis ini memang harus ada di internal kita. Seperti saya ini kan tidak ahli di masyarakat terkait dengan pertanian, tetapi saya menggandeng siapa yang ahli pertanian. Nah, itu bisa kita buktikan bahwa kita punya kerjasama dengan pihak lain yang punya ahli di bidang pertanian, contohnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini harus dikuasai dulu secara apa namanya, teologis, secara epistemologis, metodologis, dan teknis ini. Nah, secara epistemologis, keilmuan, atau teori-teori yang kita kuasai. Secara metodologis, kalau kita menggunakan PAR, kita kuasai metode PAR-nya, kita kuasai metode ABCD-nya, kita kuasai metode CBN-nya, kita kuasai metode yang lain gitu. Karena ini juga membentuk dari pola langkah dari apa yang kita lakukan. Kelemahan selama ini, banyak orang menganggap bahwa pengabdian tidak perlu metodologi, yang penting melaksanakan kegiatan. Itu akibatnya apa? Tidak bisa memproduk hasil dalam bentuk apa namanya, dalam bentuk jurnal. Akhirnya jurnal kelihatan tidak mampu membuktikan metodologi yang benar. Metodologi bukan sekedar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi seperti metodologinya apa namanya, manajemen itu, POAC itu, planning, organizing, actuating, controlling, dan evaluating. Itu bukan seperti itu. Itu kan model manajemen kelembagaan. Tapi kita harus sesuai dengan metodologi yang selama ini sudah teruji di ranah akademik maupun ranah lapangan, yang sudah diakui di dunia akademik seperti PAR, ABCD, Community Development CD, kemudian PAR, PRA, Particular Appraisal, dan seterusnya. Itu banyak Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu cukup menguasai satu saja menurut saya, jangan banyak-banyak, satu saja, perdalam dan tunjukkan bahwa pengabdian kita itu menggunakan metodologi. Nah, metodologi nanti kelihatan betul ketika memilih tema judulnya, uraian latar belakang masalahnya, rumusan masalahnya, terapan metodologinya, sampai bagaimana membuat laporan, itu kelihatan di ruhnya gitu. Mengapa demikian, Bapak Ibu sekalian? Contoh begini kan, Bapak Ibu kalau penelitian Bapak Ibu menggunakan eh, metode kualitatif atau metode kuantitatif, tentu beda itu mulai proposalnya saja. Kalau kuantitatif, proposalnya bagaimana? Kuantitatif tentu beda. Yang kualitatif saja juga beda-beda. Kalau Bapak Ibu menggunakan pendekatan fenomenologi dengan pendekatan etnografi juga beda. Cara pendekatannya, cara penyajiannya, cara pelaporannya juga beda.
Disinilah maka pengabdian juga sama. Dengan metodologi apa, maka sejak awal sudah harus kelihatan. Bapak Ibu sekalian, nah tema-tema yang bisa kita lakukan banyak sekali Bapak Ibu. Problem kehidupan ini yang paling banyak, hilangnya sumber daya yang terjadi di aspek manusia, aspek alam, aspek sosial, budaya, kemauan itu, seperti hilangnya keahlian di dalam masyarakat, seperti bertani, kerajinan, perdagangan, peternakan, yang semua berbasis lokal itu hilang, sehingga munculnya pola-pola yang lebih lebih global gitu. Akhirnya yang terjadi apa? Akhirnya terjadi ada penggerusan-penggerusan keahlian lokal. Mungkin dulu di daerah Bapak Ibu ada pandai besi, sekarang sudah nggak ada. Mungkin di daerah Bapak Ibu dulu masih ada penganyam bambu, sekarang sudah tidak ada. Mungkin dulu ada petani-petani yang sangat apa namanya konsisten, sangat rajin gitu. Sekarang tidak ada petani-petani gitu. Kalau dilihat dari sisi alam, semakin rusaknya lingkungan kita karena eksploitasi sawah, ladang, hutan, laut, sumber air, bahan mineral semua sudah dihabiskan, sehingga hilangnya keanekaragaman hayati juga demikian. Ini tema-tema umum yang Bapak Ibu bisa masuk ya. Kemudian perubahan iklim yang sekarang rusaknya lingkungan ini, bencana alam dan seterusnya, menarik itu. Masa di Sumeneb ada banjir kan aneh gitu loh. Padahal daerah Sumeneb kan selama ini tidak pernah ada banjir. Oh, ada banjir lah, ada masalahnya apa di situ? Aspek-aspek sosial seperti hilangnya kekuatan kekuatan kohesi sosial, Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang ini kan orang sudah sangat pragmatis tuh. Sekalipun di desa itu dulu itu sangat peduli dengan sesama, sekarang hilang. Empati, simpati nggak ada. Yang ada itu adalah bagaimana orang itu bersaing, bagaimana orang itu memperoleh materi sebanyak-banyaknya, lupa kepada tetangganya, lupa kepada sesamanya. Semua dihitung secara pragmatis apa yang dia dapat, bukan bagaimana dia memberi gitu. Budaya material, hilangnya budaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai adiluhung, sehingga yang terjadi adalah budaya apa namanya kapitalisasi segalanya, semua dijual demi kepentingan pendapatan gitu loh. Jadi hitungannya selalu ekonomi. Nah ini tema-tema yang bisa kita pilih Bapak Ibu. Nah kalau bisa kita harus mengarah ke sini. Metodologinya arahkan kepada bagaimana masyarakat kita dorong kembali menguasai ruang kehidupan mereka. Menguasai ruang kehidupan mereka itu apa artinya? Bahwa aset yang dimiliki masyarakat itu harus kembali kepada masyarakat sendiri. Jangan sampai aset itu diambil oleh pihak lain. Yang kemudian mereka bisa mengurus mengurus produksinya, mengurus distribusinya, dan mendapatkan dukungan teknologinya. Jadi kita mendampingi masyarakat itu, bagaimana masyarakat bisa berproduksi, bagaimana masyarakat bisa mendistribusi, menjualnya. Jadi kalau kita melatih masyarakat, mau bikin kerupuk, jangan dilatih bikin kerupuk saja, bagaimana menjualnya. Nah, karena itu bagaimana bikin kerupuk itu agar efektif, kita dorong ada dukungan teknologinya. Ada alat yang mudah untuk memproduksi kerupuk itu, alat pemotongnya barangkali, atau alat pengaduknya, alat penggorengnya, dan seterusnya. Kemudian pengemasannya, itu dukungan teknologi. Termasuk di teknologi pemasarannya. Hari ini kita bisa jualan lewat online. Bagaimana masyarakat tetap didik cara menjual lewat online itu. Platform Shopee atau platform marketplace di Facebook atau platform di Instagram atau jualan di TikTok dan sebagainya itu sekarang sudah semuanya bisa. Kalau orang bisa masih belum bisa, bagaimana kita mengajarinya? Dari sini kita akan mengajari masak secara lengkap gitu loh, jangan hanya sepotong. Ini Bapak Ibu kalau bisa, Mama, Bapak Ibu mendorong munculnya kemandirian itu. Contoh Mama dari kampung Bang Wes tadi, bagaimana tidak mengemis lagi? Kita berikan pendampingan terkait dengan kemampuan untuk berwirausaha sendiri. Contoh bikin kerupuk, maka kita latih bikin kerupuk sampai dia bisa memproduksi, mengemas, memasarkan, menjual. Itu kan tidak sekali kegiatan, itu kan berkali-kali kegiatan. Sehingga kita bisa menghasilkan perubahan sosial di situ. Nah, karena itu kegiatan
pemberdayaan itu jangan hanya proposal, pelatihan pembuatan kerupuk, itu kan ya salah gitu kan. Tetapi bagaimana kita merubah kondisi ketergantungan dengan mengemis menjadi kondisi kemandirian. Jadi membangun kemandirian masyarakat desa pengemis, judulnya begitu contohnya, Mbak. Melalui wirausaha kerupuk, boleh. Wirausaha kerupuk. Nah, di situ dilatih sampai akhirnya dia berproduksi, sampai akhirnya dia bisa menjual. Nah, ketika kita tinggal, mereka bisa lanjutkan kegiatan itu. Nah, itu namanya sebuah perubahan sosial. Nah, itu pendekatan yang dibangun tidak hanya sekedar aspek material produksi dan menjual tadi, tetapi juga gimana spiritualisasi kehidupannya, agamanya dimasukkan, dakwahnya masuk, gitu. Jadi tiga aspek ini mereka punya kuasa atas ruangnya, kuasa atas produksinya, kuasa atas pasarnya, juga kuasa atas agamanya. Jadi agama kita dakwahkan melalui dakwah bilhal di sini. Karena Anukoya menjadi pendamping masyarakat untuk dakwah bilhal, bukan semata-mata urusan produksi apa namanya eh, aset masyarakat, tetapi produksi yang diarahkan sampai pada tingkatan spiritualisasi. Nah ini Bapak Ibu sekalian, eh, itu gambaran umum dulu ya, yang barangkali eh, tema-tema yang harus kita kuasai di situ, dan barangkali eh, kalau kita memilih metodologi dan kita memilih tema, gitu. Barangkali sampai di sini dulu, nanti saya lanjut di bagaimana kita menyusun proposal. Ada tanya jawab dulu biar langsung bisa menjawab dari kegelisahan Bapak Ibu sekalian. Dan sebelum kita masuk ke pembuatan proposal. Monggo Pak Masud diberikan peserta untuk bisa bertanya. Baik, terima kasih Dr. Agus Afandi. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan penjelasan beliau, menyimak penjelasan beliau dengan sangat jelas. Eh, Beliau sudah menjelaskan mulai dari berbagai macam klaster pengabdian kepada masyarakat yang disediakan oleh Kitab Dimas untuk kita ikuti, dan juga bagaimana strategi menulis proposal yang bagus, dan bagaimana juga memilih metode pengabdian yang pas, yang konsisten dari awal sampai akhir penulisan proposal. Baik, barangkali juga apa yang dijelaskan oleh beliau belum sepenuhnya dipahami atau kurang jelas, bisa Bapak Ibu tanyakan. Saya beri kesempatan bagi Bapak Ibu untuk bertanya. Kami persilahkan. Barangkali ada yang mau bertanya. Itu ada Pak Faisal, silakan. Bapak Faisal. Faisal Khair. Ya. Silakan Bapak Faisal Khair. Mungkin saja. Baik, terima kasih Pak Agus Afandi dan Pak Maskur. Ini saya ada sedikit kegelisahan sebenarnya ketika bicara tentang pengabdian kepada masyarakat. Selama ini yang ada dalam benak saya itu untuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen itu harus sesuai dengan prodinya. Saya di prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Maka ketika akan mengajukan PKM, apakah itu memang harus sesuai dengan prodi saya sebagai dosen di Usuluddin atau khususnya di Quran dan Tafsir, atau bisa lebih meluas misal, karena saya ada di daerah pegunungan misal, yang menjadi kegelisahan saya kalau di rumah itu banyak lahan pertanian itu sudah mulai ditinggalkan
Karena tadi seperti dikatakan oleh Pak Agus, masyarakat sudah mulai lebih pragmatis. Jadi kalau di pertanian itu masih nunggu waktu lama untuk bisa pegang uang. Kalau misal terjun ke proyek pembangunan atau apa itu bisa pegang uang tiap minggu dalam jumlah yang lumayan. Sehingga banyak pemudanya itu lebih memilih mengikuti proyek-proyek pembangunan itu dan banyak lahan pertanian yang mulai ditinggalkan. Apakah bisa misal beda beda jurusan dari yang kami tekuni di perguruan tinggi. Demikian mungkin Pak Agus, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Faisal Khair. Apa langsung mau ditanggapi apa masih ada yang mau? Nanti tanggapi aja biar nggak lupa. Ya. Oh, Makasih baik, Pak terima Faisal. kasih Bapak Agus. Ya, memang kegelisahan para dosen itu. Karena akreditasi selalu bertanya pengabdian masyarakatnya yang nyambung dengan prodi apa. Persoalan kita Pak Faisal yang pertama, klaster yang disediakan itu tidak ada yang langsung linier dengan prodi kita itu. Klaster yang ada itu kan nggak ada yang nyambung-nyambungnya langsung kan bicara tentang Al-Quran dan tafsir. Kalau saya juga tidak ada langsung nyambungnya dengan akidah filsafat karena saya orang akidah filsafat. Meskipun saya mengajar di prodi pengembangan masyarakat Islam. Nah karena itu disitulah pinter-pinternya kita mendesain di laporannya nanti, membuat tulisannya bila perlu, itu yang bisa dihubungkan dengan keilmuan prodi. Contoh kita membuat, kalau kami ini bekerja di ranah lapangan untuk petani. Pertanian sekarang ini kan karena hancurnya pertanian gara-gara penggunaan bahan kimia yang berlebihan. Yang kedua, kenapa bahan kimia berlebihan itu dibangun? Setelah saya perdalam, persoalannya adalah masyarakat sudah kurang percaya kepada yang menghidupkan tanaman itu Gusti Allah. Yang menghidupkan tanaman itu percaya masyarakat itu adalah ya pupuk gitu loh. Sehingga menanam upaya-upaya yang dilakukan itu adalah setengah mati dengan memupuk ini dan itu dan ini dan itu bakal menyemprot dengan pestisida, pestisida racun dan sebagainya dan melupakan Allah. Karena itu kemudian saya membuat namanya gerakan pertanian tauhid, pertanian yang berbasis pada keimanan kepada Allah. Dengan cara apa? Tidak meracuni alam, tidak merusak alam. Sehingga pertanian ramah lingkungan. Jadi proposal yang arahnya gimana pertanian tauhid gitu loh. Itu sudah saya terbitkan di mana di jurnal Cinta 2 konsep pertanian tauhid itu tadi. Jadi ada nyambungnya, kita bisa nyambungkan gitu. Pertanian ramah lingkungan yang itu sesuai dengan perintah Allah, kita harus menjaga alam ini. Nah, kami mendampingi petani untuk menanam tanaman padi khususnya yang menggunakan pupuk organik, melatih mereka membuat pupuk organik, melatih mereka mengelola tanaman dengan cara organik, dan memahamkan mereka dengan pengajian-pengajian tauhid, dengan doa-doa yang bagaimana petani itu bisa mendapatkan berkah dari pertaniannya itu, mengusir hama dengan doa maupun upaya-upaya pestisida organik yang ramah lingkungan dan seterusnya. Nah itu kan pilihan strategis yang linier dengan tema prodi tetapi tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Nah contoh ini yang Bapak Khair temukan di saya itu betul, lahan-lahan mulai ditinggalkan. Padahal kalau lahan-lahan itu dikerjakan sambil bekerja di sektor lain, itu kan juga menarik Pak. Jadi bagaimana kembali ke pertanian kembali meskipun tidak meninggalkan pekerjaannya. Sehingga pertanian
tetap terjaga dan mereka mendapatkan input dari kebutuhan harian itu dengan dari hasil panen, tetapi mereka tetap bekerja di sektor-sektor yang lain. Karena apa? Hari ini itu adalah kekhawatiran di mana kalau krisis dunia muncul, kita kehilangan pangan. Pangan ini menjadi satu persoalan serius di tingkat internasional karena itu ada tema ketahanan pangan, Pak. Karena apa? Memang pangan itu sangat sangat riskan kalau terjadi konflik seperti ini, terus kemudian hancurnya lingkungan, kemudian pertanian apalagi hancur, orang nggak bisa makan ya. Sekarang krisis kemanusiaan yang jadinya. Nah, karena itu kalau sebaiknya kita mendorong lagi masyarakat untuk bisa memproduksi pangan sendiri, tidak bergantung pada pangan impor atau pangan yang dari luar. Nah, atau sehingga kalau masyarakat bisa menanam sendiri, nah itu akan menarik. Nah, persoalan masyarakat meninggalkan lahannya tadi menjadi persoalan yang bisa diangkat menjadi tema pengertian Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak mau membalikan bagaimana petani kembali ke sawah, menanam lagi, tidak dalam rangka untuk produksi semata, tetapi dalam rangka untuk menghasilkan sebuah eh, karya untuk kepentingan individu mereka atau bahasa yang lain eh, mandiri pangan, maka itu hal yang cukup membanggakan karena dari situ masyarakat bisa tidak bergantung pada pangan dari luar, tetapi justru mampu menghasilkan produk yang datangnya dari masyarakat sendiri. Nah, itu bisa jadi tema Pak Khair barangkali gitu. Pertanian-pertanian ramah lingkungan, pertanian-pertanian yang sehat. Sehat itu apa? Tidak menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya, baik untuk kesehatan fisik maupun kesehatan lingkungannya. Jadi kalau kita makan setiap hari ini, Bapak Ibu sekalian, saya beritahu, makanan-makanan kita ini sudah banyak kontaminasi dari bahan kimia, beracun apalagi, itu cukup membahayakan. Makanya tidak heran jika sekarang banyak orang kena penyakit diabetes itu karena memang makanannya tidak sehat. Ya, masih muda kena diabetes itu banyak. Contoh produk yang kita makan, beras, Mama. Beras yang dikemas dalam bentuk plastik itu kita curigai adalah satu, berasnya itu produk dari bahan kimia mulai dari bibitnya itu GMO, rekayasa genetika, pupuknya pupuk kimia, pestisidnya racun, yang kemudian setelah panen digiling, itu dipoles, ditambah dengan bahan kimia yang baunya sedap dan rasanya enak. Padahal itu beras biasa, tapi rasanya bisa gurih dan bisa punel dan bisa namanya dipoles Bapak Ibu. Setelah itu diberi bahan kimia semprotan yang itu disemprotkan ke beras sehingga baunya beras itu sedap. Kalau kita makan, kita masak baunya sedap itu. Nah itu juga bahan kimia semua. Makanya berasnya tidak bisa tahan lama. Karena apa? Karena kalau lebih dari 1 tahun itu dia busuk. Nah itu beras sudah rekayasa semua bahan-bahannya. Nah itu Bapak Ibu sekedar pemahaman sekilas dari pertanyaan Pak Khair. Pak Khair bisa ambil tema-tema itu menarik untuk saya. Tema ketahanan pangan, Pak. Oh Eh, yang ini ada dari Pak Maksum, langsungnya Pak Maksur ya. iya, 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 Prof. Eh, Pak Maksum bertanya tentang penggunaan metode ABCD atau PAR itu ditentukan dari apanya? Barangkali begitu, Prof. Iya. Dari kita sendiri memilih ABCD atau PAR yang cocok, Pak. Nah, yang cocok itu apanya? Yang cocok itu dari sisi isu yang kita angkat, Bapak. Kalau kita mengambil isu persoalan yang muncul di masyarakat, tadi cuma persoalan, contohnya persoalan masyarakat sudah meninggalkan sawahnya, masyarakat bergantung pada pangan dari luar, masyarakat sangat rentan kondisinya. Jika pangan itu terbatas, maka masyarakat kesulitan. Contoh, Mama, sekarang langka LPG yang terjadi apa? Masyarakat kan akan terjadi persoalan.
apalagi kalau langka beras. Nah, itu berbahaya. Makan apa kita kalau langka beras? Padahal makan utama kita jadi beras. Padahal orang Madura dulu makannya jago, sekarang sudah berubah jadi beras. Nah, jadi kalau langka beras, impor tidak bisa, produksi dalam negeri terbatas, apa yang terjadi? Itu bisa kisruh itu. Nah, tema yang paling menarik dengan tema itu apa? Metodologinya, pakai PAR, pakai PAR. Kalau Mama Bapak Ibu mengambil melihat sebuah kehidupan masyarakat, ada potensi-potensi yang eh, tersimpan yang potensi itu tidak bisa atau belum termanfaatkan. Contoh Mama, masyarakat daerah tertentu memiliki keahlian membuat produk tertentu. Contoh Mama, produk besi, pandai besi ya. Pandai besi selama ini kita itu impor dari Cina. Produk-produk besi dan sebagainya. Nah, masyarakat sebenarnya punya keahlian membuat pisau, membuat pacul, membuat apa saja itu. Nah, kemudian aset manusia yang dimiliki oleh masyarakat ini kita eksplorasi lagi, kemudian kita dorong lagi mereka berproduksi, kita dorong mereka agar mengembangkan produksi yang berbasis pada besi ini, kemudian kita munculkan pandai besi. Nah, ini analisisnya adalah analisis aset. Aset apa? Aset manusia, di mana masyarakat sana punya keahlian, keterampilan pandai besi. Ya, kita dorong munculnya keahlian-keahlian itu semakin banyak. Nah, analisis seperti ini namanya analisis aset, Bapak Ibu. Aset manusia. Kalau dilihat dari si alam, umpama apa yang terjadi di alam itu, kemudian kita dorong. Contoh umpama kelapa. Wilayah-wilayah tertentu, umpama di daerah Madura, wilayah Barat Timur itu banyak pohon kelapa kan Pak. Di mana kelapa itu kita dorong memiliki nilai produksi yang lebih tinggi. Contoh, kalau kelapa dijual mentah itu harganya cuma 10.000 Umpama. Tapi kalau kita Oh, memproduksi, Muhammad. tolong Pak Lutfi di silent ya. Eh, Kalau kelapa itu kita dorong masyarakat memproduksi minyak kelapa menjadi yang lebih tinggi dengan VCO namanya. VCO itu Virgin Coconut Oil yang itu untuk kepentingan obat. Kalau itu bisa diproduksi dan nilai lebih tinggi harganya, satu kelapa yang biasanya harga 10.000, kalau kita kelola menjadi produk dan itu hasilnya bisa menjadi 25.000 per kelapa, itu kan namanya peningkatan nilai tambah. Dan itu kalau analisisnya adalah analisis potensi kelapa, maka itu pendekatannya adalah ABCD. Begitu Pak, pertanyaan yang bisa saya jawab untuk mengapa pilihan ini ABCD atau PAR itu berasal dari isu yang kita angkat. Ya, kalau PAR pendekatannya ada persoalan yang muncul, kalau ABCD aset yang muncul atau potensi yang ada. Tadi ada yang Baik, angkat tangan ini, Bu ya, Muna Munafaroh. Farah, Silahkan Ibu silahkan Munafaroh. Bu Farah. Baik, Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini saya mau tanya mengenai bentuk pengabdian ini memang harus menghasilkan produk ya, atau bisa yang lainnya? Karena kalau saya kaitkan dengan terutama saat menjadi DPL pada waktu KKN, itu terkadang ada beberapa daerah memang tidak mau anak-anak itu membuat produk, gitu kan? Bahkan saya pernah KKN di sebuah desa itu tuan rumah karena memang waktu itu tempat yang saya tempati itu adalah pesantren itu memang tidak mau sama sekali anak-anak tidak boleh membuat produk apapun. Mereka hanya diminta fokus untuk mengajar. Nah, itu bagaimana solusinya kalau seperti itu, Prof? Itu saja, terima kasih, Prof. Baik, terima kasih Ibu Munafaroh. Bisa langsung Prof. Ya, terima Agus. kasih. Bapak Ibu, pengabdian masyarakat kita di sini khususnya menyongsong KKN yang disediakan oleh Diktis, saya tidak menjawab untuk kepentingan KKN, itu beda lagi persoalannya. Kalau KKN beda lagi Bu, jadi kalau kita KKN pakai metodologi apa, nah itu sesuai dengan kondisi di lapangan tentu nanti. Kalau tadi KKN di pesantren,
apa yang bisa kita kembangkan di pesantren itu juga melihat situasional gitu. Persoalannya sering muncul di lapangan itu benturan dengan kepentingan pengasuh gitu. Sehingga anak-anak di sana tidak boleh ngapa-ngapain kecuali ngajar. Kalau ngajar itu kan PPL namanya gitu loh. PPL ini salah salah sasaran, salah tempat. Karena itu kalau KKN memang harus disiapkan sejak awal, bagaimana KKN itu menggunakan metode apa, temanya apa, itu harus dikomunikasikan dengan pihak yang akan ditempati. Kalau ditempati wilayahnya pesantren, pesantren yang mana? Umpama pesantren tema kita adalah kesehatan lingkungan, apa pengelolaan sampah. Sejak awal memang niatnya adalah menata lingkungan pesantren menjadi pesantren yang layak huni, yang sehat, yang sadar akan pentingnya lingkungan sehat itu memang. Maka gerakannya adalah gerakan pengolahan sampah. Nah, produk yang dimaksud itu adalah produk menghasilkan perubahan sosial. Kalau umpama niatnya pengolahan lingkungan, ya produknya tadi itu bagaimana sampah terkelola lingkungan yang bagus gitu. Dalam arti produk itu bukan produk dalam bentuk benda Bapak Ibu, tapi produk dalam bentuk perubahan sosial yang terjadi. Kalau umpama pembelajaran boleh boleh saja, tapi apa produk perubahan yang terjadi dalam pembelajaran? Mungkin selama ini pendekatan pembelajarannya, teknik mengajarnya, atau alat pembelajarannya, atau media belajarnya, itu yang perlu ada perubahan gitu. Jadi ya kalau KKN beda lagi pendekatannya atau caranya pengelolaannya. Kalau pengabdian ya kita dosen yang bekerja. Nanti tentu kolaborasi dengan mahasiswa boleh atau bahkan wajib menggunakan mahasiswa di lapangan. Tetapi yaitu kita mendesain sejak awal bahwa pelaksanaan pengabdian masyarakat itu harus didesain sedemikian rupa sehingga kita membuat proposal itu harus sejak awal kita siapkan, kemudian pelaksanaannya adalah implementasi dari proposal itu. Lanjut Pak, lanjutkan dengan materi berikutnya. Cukup untuk pertanyaan ini, Pak Masur. Iya, barangkali cukup, Prof. Bapak Ibu Baik, sekalian, kenapa kita menggunakan metode ini yang juga perlu saya sampaikan, ada metodologi ini. Kalau kita menggunakan metode dengan pendekatan PAR atau riset emansipatory ini, ada hal yang perlu kita pahami bahwa metode ini harus riset gitu, harus riset. Karena itu membuat proposal itu tidak bisa ngarang Bapak Ibu. Membuat proposal tidak bisa ngarang, tetapi harus riset terlebih dahulu. Bahkan sudah melakukan proses pendampingan awal. Bahasanya adalah ya riset bersama komunitas gitu. Nah, dasarnya harus melakukan proses apa yang dikatakan oleh Lao Tse ini. Perhatikan sungguh-sungguh gagasan yang datangnya dari masyarakat atau dari rakyat yang terpenggal dalam belum sistematis itu. Pelajari gagasan tersebut bersama mereka sehingga menjadi gagasan yang sistematis. Maksudnya begini, kita harus riset bersama masyarakat, FGD dengan mereka, dan kemudian menghasilkan gagasan bersama. Gagasan itu apa? Pikiran yang sedang menjadikan kegelisahan masyarakat. Contoh tadi itu umpama kondisi ekonomi semakin sulit, bekerja semakin sulit, bertani semakin sulit, gimana kita ini? Nah, itu kan gagasan yang terpenggal. Nah, bagaimana kita sistematiskan menjadi gagasan bersama? Apa gagasan itu ya? Ya masalah, ya pikiran, ya keluhan, ya harapan, itu jadi satu semua kan? Nah, kita sistematisir. Dengan cara apa? Kita harus menyatu dengan mereka. Mereka menyatu dengan mereka itu ya riset bersama. Kemudian kaji dan jelaskan gagasan itu dan mereka sehingga benar-benar paham bahwa gagasan itu milik mereka. Jadi gagasan itu kita sistematiskan dalam bentuk apa? Ada metodologinya namanya PRA. Kita mapping bersama, kita transact bersama, kita analisis menggunakan timeline sejarahnya, menggunakan pendekatan diagram, menggunakan pendekatan diagram Venn, diagram alur, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu ada tekniknya Bapak Ibu. Nah, itu kemudian kita strukturkan menjadi sebuah sistematika pemikiran dan masalahnya, kemudian sampai pada kita rumuskan masalahnya itu,
sampai kemudian kita rencanakan aksi bersama, terjemahkan gagasan tersebut menjadi aksi, dan uji gagasan tersebut bahwa aksi itu memang benar. Dan seterusnya begitu sebenarnya, itu dalam rangka membangun pengetahuan masyarakat seperti itu. Nah, karena itu Bapak Ibu, di sini kita diminta makanya pengabdian masyarakat itu kalau bisa kita tidak remote control, tetapi kita menyatu dengan mereka. Go to the people, live among them. Datanglah kepada masyarakat, hiduplah bersama mereka, learn from them, belajar dari mereka, plan with them, rencanakan dengan mereka, work with them, bekerja dengan mereka. Jadi kita harus menyatu memang, kalau tidak menyatu nggak paham. Nah, orang kampus ini kan agak elit tuh Pak, elit ya menurut saya. Saya ini dosen, nah dosen itu kan di atas guru, sehingga seolah-olah lebih tinggi dari masyarakat. Padahal harusnya kita tidak demikian, kita harus memposisikan sama dengan masyarakat, kemudian kita menyatu dengan masyarakat, dan kita diskusi dengan mereka. Start with what they know, put on what they have. Mulailah dari mereka, yang apa yang mereka tahu, bangunlah dengan apa yang mereka punya. Teach by showing, learn by doing. Ajari masyarakat dengan contoh, learn by doing, belajarlah dengan cara mengerjakan. Artinya begini, kita melatih masyarakat dan sebagainya itu jangan diceramai masyarakat itu, tapi dengan cara mengerjakan, dengan cara aksi, dan dengan cara, contoh begini, kalau kita mengajari masyarakat tentang pertanian organik, ya jangan diceramai pertanian organik. Nah, bagaimana praktek pelatihan pertanian organik langsung, membuat pupuk, membuat pestisida dan sebagainya, itu yang itu lebih efektif Bapak ya. Lebih efektif. No a showcase but a pattern, not an end but a system, not piece trail but an integrated approach. Jadi jangan sepotong-sepotong, jangan, tapi bangunlah polanya, jangan tambal sulam, tapi bangunlah sistemnya, jangan pendekatan terpisah-pisah, tetapi pendekatannya harus integrasi. Jadi umpama kita